Mana dakwaan pertama baik primer dan subsidiar, kemudian sebagaimana dakwaan kedua dan sebagaimana dakwaan ketiga. Membebaskan terdakwa Anas Urbaningrum dari segala tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau onslah. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dari terdakwa maupun dari pihak ketiga yang dijadikan barang bukti perkara ini, atau dari mana barang bukti tersebut disita, sebagaimana yang disebutkan dalam surat tuntutan kepada terdakwa Anas Urbaningrum, termasuk barang bukti yang masih dipergunakan dalam berkas perkara ini. Merehabilitasi harkat, martabat, dan nama baik terdakwa Anas Urbaningrum, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, kami mohon keringanan hukuman. Atau jika majelis hakim lagi-lagi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pembelaannya, tim penasihat hukum melampirkan satu bundel surat yang terdiri dari lampiran 1 berupa pokok-pokok keterangan saksi, lampiran 2 berupa pokok-pokok keterangan saksi-saksi adecar, lampiran 3 berupa pokok-pokok keterangan ahli, lampiran 4 berupa pokok-pokok keterangan terdakwa, lampiran 5 berupa alat bukti surat. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 18 September 2014, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula, serta tanggapan dari terdakwa dan tim penasihat hukumnya atas tanggapan penuntut umum tersebut, yang disampaikan juga secara lisan di depan persidangan pada tanggal 18 September 2014 tersebut, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula, yang keseluruhannya termuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Pak Joko. Dilanjutkan oleh anggota. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut. Ke-1, primer melanggar pasal 12A, pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa diancam dengan bagaimana diancam oleh dalam pasal 11 Undang-Undang Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan kedua, perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi, tindak pidana pencucian uang, Junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Dan ketiga, perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Menimbang bahwa atas surat-surat dakwaan penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan eksepsi tertanggal 6 Juni 2014. Atas nota keberatan mana majelis telah menjatuhkan PN Jakarta Pusat tertanggal 19 Juni 2014 yang amarnya pada pokoknya menyatakan nota keberatan eksepsi tim penasihat
sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum untuk membuktikan dakwanya telah mengajukan saksi-saksi saksi ya ada sini. Sok ahli 3 orang saksi, ahli ada cat 4 orang. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan buah alat bukti, surat, dokumen, sertifikat tanah, alat-alat komunikasi yang selengkapnya dalam persidangan ini diberi nomor urut 1 sampai dengan 897 yang secara rinci tercantum dalam putusan ini. Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, tidak saya bacakan ya. Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi, ahli, alat bukti, surat keterangan terdakwa, dan barang bukti setelah dihubungkan satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bacakan nggak ini? Nggak usah. Dalam surat tuntutan yang menuntut terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pencucian uang sebagaimana dengan dakwaan kumulatif pertama, kedua, dan ketiga. Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana selama 15 tahun. Tuntutannya sudah ya? Tidak usah dibaca ini. Sudah dibacakan tuntutan. Menimbang bahwa terhadap hal tersebut terdakwa dan penasihat hukumnya sebagaimana dikemukakan dalam pembelaan mempunyai kesimpulan yang berbeda dan penuntut karena menurut terdakwa dan penasihat hukumnya bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam jaksa penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa perbedaan pandangan antara penuntut di satu sisi dan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa di sisi lain dalam memandang dan atau menilai suatu perkara menurut majelis hakim adalah suatu yang harus dimaklumi dan dapat dimengerti. Karena di antara masing-masing pihak mempunyai ciri khusus dalam memandang satu proses peradilan pidana sebagaimana dijelaskan oleh Mr. Trapman dalam bukunya. Tidak kita bacakan. Menimbang dari keempat cara pandang sebagaimana tersebut di atas, maka sebenarnya Mr. Trapman ingin menjelaskan bahwa memang wajar apabila seorang terdakwa itu melihat permasalahannya yang sedang ia hadapi secara subjektif, sedangkan penasihat hukum harus tetap melihat kedudukan kliennya menurut penilaian yang wajar dan tetap tidak boleh melupakan segi yang sifat objektif yang berhadapan dengan cara pandang penuntut umum. Menimbang, sudah.